Oke, balik lagi sama kita. Ada pertanyaan berikutnya yang juga menarik adalah apakah pacaran dalam Kristen boleh pegangan tangan, pelukan, merangkul, atau mungkin ciuman gitu ya? Itu diperbolehkan atau tidak dalam pacaran Kristen? Terus hubungan yang kudus menurut firman Tuhan itu seperti apa dan apa batasan-batasannya kalau gitu? Nah ini juga menarik. Aku rasa ini bukan masalah boleh nggak boleh, tapi ada yang jauh lebih dalam daripada itu. Teman-teman harus dengar. Kita mau dengar sama-sama dari Ko Hendrik. Ko Hendrik ini dulu pembina BPN kita. Dia juga dulu sempat jadi koordinator BPN dan sekarang jadi koordinator Departemen 2 di Amalfi Industri. Halo, selamat siang Ko Hendrik. Siang. Ko Hendrik, nah thank you banget untuk waktunya nih Ko. Pertanyaannya adalah, apakah pacaran dalam Kristen itu boleh pegangan tangan, pelukan, atau merangkul, atau mungkin kissing gitu ya? Yang penting kan nggak ngelakuin seks gitu. Terus hubungan kudus itu menurut Tuhan kayak gimana sih? Ada batasan-batasannya nggak gitu? Pertanyaannya umum Ya? tapi jawabnya agak susah ya. Karena kalau dijawab soal boleh atau tidak, kemungkinan besar akan banyak pertentangan. Saya sedikit mau berteori dulu ya, sesuai kebenaran firman ya. Jadi pada prinsipnya hubungan pria dan wanita suka sama suka dengan usia-usia yang sudah mengerti perasaan-perasaan seperti ini. Goalnya adalah pernikahan. Dan di firman Tuhan, pernikahan itu terutama di Maliaki 2 ayat yang ke-14 ya. Pernikahan itu bicara tentang perjanjian, covenant, dan ada saksi dari Tuhan. Nah itu prinsip dasarnya, saya nggak akan jabarin lebih lanjut. Tapi itu yang harus kita semua orang percaya harus pegang dulu. Sejanjian pria dan wanita di mana Tuhan menjadi saksi dan terlibat di dalamnya. Nah, itulah pernikahannya. Kita tarik lagi bahwa bagaimana kita boleh masuk ke dalam pernikahan itu. Dan bagaimana kita menghidupi prinsip singleness kita. Ataupun kita sedang lagi bangun hubungan. Kehendak Tuhan di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-3 sampai 9. Kehendak Tuhan adalah pengudusan kita. Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Makanya disarankan buat orang yang sudah mencapai usia tertentu, ya lebih baik nikah. Karena percabulan ini menjadi dosa yang memang menyerang bukan cuma diri kita, tapi orang lain juga, dua belah pihak. Nah, kalau kita iseng mau tahu cabul itu apa, cari aja tuh di KBBI gitu kan. Intinya kalau saya garis bawahi adalah cabul itu adalah hal-hal yang melanggar kesopanan, tidak senonoh. Bisa juga ada yang mendeskripsikan melanggar ke seks dan lain sebagainya. Di luar ada pengertian bahwa percabulan dan perzinahan adalah hubungan seks yang dilakukan. Kalau cabul itu sebelum adanya ikatan pernikahan, kalau zina itu setelah. Tapi saya mau garis bawahi bahwa kalau kita tidak melakukan hubungan seks pun, tapi pada saat kita pendekatan melawan jenis, pikiran kita tidak senonoh, kita sudah ada melanggar kesopanan dengan pasangan kita, bahkan mungkin dengan kata-kata. Nih COVID nih ya, lagi acara begini kan kita di rumah semua nih. Mungkin nggak ketemuan gitu ya. Cuman pada saat kita lagi telepon-teleponan, flirting, tapi flirtingnya menjurus. Karena otak kita yang mungkin dipengaruhi sama hawa nafsu. Nah itu pun menurut saya itu cabul. Jadi kita harus berhati-hati dalam ini. Lalu kita bisa membedakan antara bagaimana sebenarnya kenapa kita tidak menyarankan ada hal-hal yang berbau fisik. Kenapa? Karena hubungan yang berbau dengan fisik antara pria dan wanita yang saling suka itu bisa membangkitkan daging. Kita ingat di Galatia 5 16 sampai ke 26 ini berbicara tentang perbedaan hawa nafsu vs kasih, daging vs kasih gitu. Nah, hawa nafsu itu selalu bertentangan sama roh. Nah, di dalam perbuatan daging yang disebutkan itu ada yang namanya percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Nah, inilah percabulan, inilah perbuatan daging. Jadi kita tuh harus bisa membedakan ada perbuatan daging yang jatuh-jatuhnya kita akan berperilaku cabul atau jatuh pada percabulan, atau juga kita melibatkan hawa nafsu di dalamnya. Itu nggak mungkin kita melibatkan kasih, karena ini bertentangan.
kita nggak bisa bilang hawa daging, hawa nafsu dan kasih itu. Kasih ya kasih. Dalam hal kasih itu bentuknya adalah buah roh. Kasih itu salah satu buah rohnya. Damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Nah itu jangan lupa. Ada penguasaan diri di dalamnya. Nah jadi kita mesti terus berpegang pada hukum kasih ini. Kita harus dipimpin sama roh supaya kita bisa tidak dipimpin sama daging. Karena itu yang diajarkan oleh penatua kita bertahun-tahun, membangun manusia roh. Prinsipnya kekudusan itu adalah kita membangun manusia roh kita. Kita tidak kasih makan perbuatan daging kita, nggak ikutan hawa nafsu, tapi kita bangun kehidupan kita sama Tuhan ya, Ko Hendrik ya. Betul. Nah tapi gimana kalau dibilang misalkan kalau kita gandengan tangan, rangkulan, tapi itu nggak mikir macam-macam kok gitu. Iya, sebenarnya makanya saya bilang kalau dibilang boleh atau nggak boleh ada yang debatable. Ada orang bilang saya pegangan tangan saya nggak apa-apa, saya nggak terangsang. Tapi apa menjamin semua orang pegangan tangan jadi tidak terlangsang? Iya benar-benar. Nah itu yang debatable. Jadi kalau saya mau ngomong secara praktek, kalau nggak perlu ya jangan dilakukan. Buat apa? Bukankah kita jadi mencobai daging kita? Kita preventif aja. Kita nggak usah menghakimi kalau dia tiba-tiba lagi gandeng tangan, wah lu lagi cabul lu. Ya enggak lah, jangan begitu juga. Karena kita nggak berhak menghakimi seperti itu. Tapi apa salahnya kalau kita dilihat orang, kita boleh menjaga diri kita dan menjaga pasangan kita. Kitanya aman-aman aja, pasangan kita ternyata mikir macam-macam gitu ya, Ko Hendrik ya. Nah, ini itu. Ini hal-hal yang preventif yang harus dilakukan. Jangan terkunci pada masalah boleh atau tidak, baik atau tidak. Bukan itu. Apa yang kita kejar, itu yang penting. Nah, problemnya gini, Co. Prakteknya anak-anak berdoa bisa jatuh. Banyak orang yang seakan-akan anak Tuhan, mungkin dia juga pelayan di gereja, bahkan ikut BPN, bahkan ikut BPN, dia bisa jatuh. Kenapa? Bukan masalah dia kuat atau nggak kuat, dia cabul nggak cabul, dia melakukan apa, tapi fokus yang dia udah di dalam membangun hubungannya itu yang salah. Jadi saya mau kasih ayat terakhir di 2 Timotius 2 ayat yang ke-22. Jadi itu ada poin di mana apa yang harus kita jauhi, apa yang harus kita kejar. Ini kan kayak tarik menarik antara daging sama roh. Jadi kalau kita tidak menjauhi yang sifatnya nafsu, kita nggak akan bisa mengejar yang lain. Dan sebaliknya kita mengejar, kita akan otomatis menjauhi yang daging ya, Ko Hendrik. Nah, itu poin. Jadi kalau kita ngudak semua yang ada di prinsip itu tentang keadilan, kesetiaan, kasih, kita dalam komunitas, itu akan membawa kita jauh dari perbuatan nafsu itu. Nah itu, jadi saya nggak bisa ngejawab boleh atau tidak, ideal kayak gimana. Tapi sebaiknya kita pikirkan masak-masak. Lebih baik mencegah. Iya, kita nggak mau mencobai diri kita dan kita ingat, kita jangan mencobai orang lain juga. Itu akan menjadi dosa. Kalau dari saya sih semua balik ke prinsip firman Tuhan dan dari sikap hati kita ya, Ko Hendrik ya. Dan untuk kita nggak menghakimi juga teman-teman kita yang mungkin mereka melakukan itu, tapi hatinya kita kan nggak bisa tebak gitu. Jadi lebih baik kita jangan pusingin orang lain gitu ya, pusingin diri sendiri. Gitu. Salah satu kunci yang di 2 Timotius 2:22 itu ya, ada di dalam komunitas adalah akuntabilitas bersama-sama. Jadi kalau ada teman-teman yang jatuh di dalam hal-hal seperti ini, kunci yang bisa membuat dia menang biasanya ada pertobatan, ada pengakuan dengan teman-teman sesama tubuh Kristus untuk saling mendoakan, bukan dihakimi. Harus ada pertanggungjawaban. Nah ini kunci penting. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan hidup kita untuk kita mengejar sesuatu yang benar, bukan mengejar sesuatu yang hawa nafsu. Berarti pada praktis dan prinsip ini kita melakukannya nggak bisa sendirian ya, Ko Hendrik ya. Tetap mesti bukan cuma berdua sama pasangan doang kesepakatan, tapi juga harus melibatkan tubuh Kristus, komunitas dan pembina gitu, pengayom ya. Iya. Karena kita harus berani terbuka. Karena kalau kita nggak terbuka, kita simpani sesuatu ini, ya nggak akan ada yang tahu. Nanti bau busuknya ketahuan kalau dia udah benar-benar busuk. Itu kan bahaya kan? Iya benar-benar. Wah luar biasa. Thank you sekali Ko Hendrik untuk waktunya, untuk prinsipnya, untuk insight-nya.
Kita berdoa biar teman-teman kita yang dengar ini, anak-anak muda, bisa makin mengerti kenapa mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu, bukan karena disuruh, bukan karena aturan Abalov gitu ya, tapi karena memang mengerti firman ya. Ya. Oke, thank you banget Kak Hendrik buat waktunya. Oke, Pertanyaan berikutnya. Penting nggak sih pembinaan pasangan buat yang lagi bangun hubungan? Terus kenapa sih kita disarankan untuk punya mentor dan ikut pengayoman? Emang peranan pemimpin itu apa dalam berpasangan? Nah, ini menarik teman-teman karena kebanyakan orang yang begitu start bangun hubungan, mereka nggak mau diganggu ya. Kayak ini hubungan kita dengan cara kita, nggak usah dikepoin sama pemimpin, itu disuruh ini nggak boleh pegang tangan, diatur-atur, disuruh putus. Yes, nah banyak yang seperti itu teman-teman. Menarik karena buat aku gini, firman Tuhan jelas katakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau ada hal-hal yang kamu jadi nggak mau dibapain, nggak mau dimentor, nggak mau diarahkan karena takut, artinya kamu nggak mengasihi pemimpin kamu nggak percaya sama mereka. At the first place sudah salah gitu, bahwa jelas-jelas Tuhan katakan pemimpin buat hidup kita di Ibrani katakan gini, pemimpin itu yang Tuhan tempatkan di hidup kita itu berjaga-jaga atas jiwa kita. Mereka melakukannya gak dengan bersungut, tapi mereka dengan bersukacita gitu. Supaya kita bertumbuh, kita mengenal Tuhan. Nah, jadi teman-teman perlu ngerti bahwa pemimpin kamu, most of your leaders, pembina pribadi kamu, pengayom kamu tuh gak digaji, gak dibayar sama gereja gitu ya. Kecuali Kak Kevin, tadi full timer. Ya, jadi teman-teman, kita tuh gak dibayar gitu. Kita lakukan dengan hati yang bersukacita karena kita pengen teman-teman tuh jalannya tuh benar gitu. Apa kalau gitu, kalau kita gak dibina emang gak benar Kak? Ya bisa aja tetap benar gitu. Cuma kenapa kamu mesti mencoba jalan sendiri kalau udah dikasih tahu jalan yang benar seperti apa? Dikasih tahu ada trap-trap di sebelah kiri, sebelah kanan, jangan diinjak karena efeknya seperti apa. Kita akan arahkan. Peranan pembina itu bukan untuk untuk mendikte. Kamu harus A, harus B, nggak boleh A, nggak boleh B. Bukan seperti itu. Kami hanya menuntun kamu, point out yang benar tuh seperti ini. Firman Tuhan tuh bilang ini loh dalam hubungan kamu. Dan semuanya itu barometernya firman Tuhan gitu. Kalau sampai ada pemimpin kamu yang kasih nasihat di luar firman Tuhan, atau subjektif dia dan memaksakan kehendak dia pribadi berdasarkan pengalaman dan trauma dan masa lalu, nggak ada base firmannya whatsoever, jangan taatin. Bisa dipertanyakan kenapa gitu. Kamu tetap respect tapi jangan taatin kalau nggak sesuai firman Tuhan. Karena semua harus dasarnya firman Tuhan. Pemimpin kamu juga masih manusia, bisa salah. Ada bisa subjektif, ada bisa masih ada kebawa emosi kan, saking sayang sama kamu gitu kan. Jadi kayak orang, udahlah nggak usah sama dia gitu kan. Ya, tapi itu boleh kamu pertanyakan, ajak ngobrol bahwa firman Tuhannya di mana gitu. Kenapa kakak ngomong seperti itu? Jadi karena peran pemimpin itu untuk menjaga kamu, untuk mengarahkan kamu, untuk kamu tetap sama firman Tuhan. Apalagi kalau lagi ada asmara, lagi ada romance tengah-tengah kamu sama pasangan kamu, itu kita bias. Tai kucing rasa coklat katanya kan. Butuh ada pandangan-pandangan yang lain, komunitas kamu untuk melihat kayaknya lu udah mulai terlalu eksklusif deh. Kayaknya lu udah mulai gak kudus deh. Kok gue liat tuh ciuman di pinggir jalan misalkan. Kayak gitu, ya kan? Atau yang lain-lain, dan pemimpin kamu bisa lihat juga dari atas, kamu nih kok sikap hati kamu ada yang berubah. Kok kamu jadi lebih marah, jadi lebih ketergantungan sama pasangan kamu. Nah, itu bisa di-spot sama orang-orang di sekitar kamu yang kamu percaya dan juga pemimpin kamu. Dan pemimpin kamu akan arahkan kembali ke firman Tuhan. Firman Tuhan mau seperti apa. Dan gini, emang ada hormonnya gitu. Kalau kita lagi jatuh cinta, emang ada hormon yang literally bikin kita tuh cinta buta gitu. Emang ada hormon yang bikin seolah-olah tuh semuanya tuh kayak make sense gitu. Makanya kadang-kadang mungkin banyak dari teman-teman yang udah pernah ngalamin, dimana kayak mungkin teman-teman suka sama satu orang, and then teman-teman yang lain tuh udah bilang kayak ini kenapa kok suka sih sama dia? Mana kayaknya coba dia kayak kok suka sih sama dia? Dia tuh kayak gini-gini loh, dia tuh enggak banget tuh loh. Lo yakin mau sama dia? Tapi kita tuh yang kayak berasanya kayak iya sih, gue tahu. Tapi nggak apa-apa gitu. Tapi kayaknya bisa deh, dude. That's chemical in your body gitu. Kita tetap perlu diuji dengan pengenalan dengan orang-orang lain di sekitar kita. Makanya tahun lalu bagus kita bahas tentang di Februari ya, bahwa hubungan itu it's a community project. Kita butuh tubuh Kristus yang lain untuk bantu menjadi point of view yang lain dalam hidup kita. Tapi gini, semuanya itu akan make sense kalau kita punya paradigma yang benar tentang support system yang ada di sekitar kita, termasuk mentor kita sendiri. Paradigmanya tadi yang sudah Jojo bilang, teman-teman mesti sama-sama punya paradigma yang gini. Kita itu bukan orang yang mengontrol atau menentukan putus. Enggak, itu bukan hak kita.
Ini just to make clear ya gitu. Orang Tuhan aja kasih free will, masa kita akan kasih free will? Kan gini, orang tua kalian aja kan misalkan kita kan nanya, kalau lagi gini-gini baru pacaran, orang tua setuju, udah tahu, udah Kak orang tua udah setuju, mas siapa kita gitu yang marah-marah gitu ya. Jadi maksudnya kenapa ini juga sekalian kita omongin di sini, so at least mungkin ini bisa membantu teman-teman juga punya paradigma yang mungkin sedikit berbeda. Sekarang jadi lebih clear di sini kalau pembina mentor itu bukan orang yang mendikte ataupun mengontrol, tapi kita cuman sesimpel kita cuman pengen sama-sama saling ngingetin kalau ada hal-hal yang kita rasa kok kayaknya nggak sesuai ya sama firman Tuhan. Ada apa? Ada yang bisa dibantu nggak? Ada something yang kita bisa bantu backup nggak? So we can pray dan kita bisa saling bangun. Kita bisa tegur, kita bisa ingetin. Tujuannya kan menjadi serupa seperti Kristus, even dalam pacaran, dalam bangun hubungan. Nah sebenarnya sesimpel itu. That's why kenapa kita perlu mentor. Dan biasanya kalau mentor sudah pernah melalui itu dulu, gitu kan. Jadi tadi Juju bilang kita bisa kasih ancang-ancang. Ini kayaknya kamu punya tendensi ke sini deh. Ini kalau ke sini nanti resikonya bisa seperti ini loh. Ya seperti itu, gitu. Dan yang menarik dalam pemuritan atau pengayuman adalah keterbukaannya. Makanya perlu sekali keterbukaan. Ya teman-teman, kalau nggak ada keterbukaan juga sama aja bohong. Kamu ngelakuin dosa, punya pikiran kotor, punya pikiran yang jahat, yang asumsi, tapi nggak dibuka. Akhirnya nggak diberesin, tetap aja jatuh aja gitu. Gue udah dibina kok masih jatuh gitu ya. Terbuka nggak dalam binaanmu? Kalau udah terbuka semua, mau taat nggak sama firman? Karena semua kuncinya bukan dari pembina. Pembina itu bukan problem solver buat kamu. Pengayuh itu bukan problem solver. Kita cuma pengingat, ini loh, kalau kamu panas, kasih es batu. Terus kamu pegang es batu, nggak mau kamu buang. Ya nggak bisa sembuh gitu. Jadi kita hanya mengarahkan pada firman. Firman maunya apa? Memang kadang-kadang sakit atau pahit gitu ya. Karena obat kan memang pahit gitu. Apalagi kalau hati kita penuh kesombongan, penuh hal-hal yang nggak beres, Tuhan mau sembuhkan dengan berpasangan lewat pasangan kamu, lewat komunitas kamu, lewat pemimpin kamu. Nah makanya belajar untuk terbuka dan taat sama firman kalau dalam pemuritan, oke? Nah berikutnya akan ada satu orang lagi juga kakak kita yang akan sharing soal prinsipnya. Kak Sunan, beliau adalah pemimpin dari Departemen 4 yang mengequip semua area di Abal Fiducia ini. Nah teman-teman, pertanyaannya menarik sekali. Jadi ada teman-teman kita yang bertanya, lebih dari satu orang bertanya seperti ini. Kenapa kita mesti terbuka sama pasangan kita? Kita mesti terbuka masa lalu kita. Karena seberapa pentingnya terbuka gitu. Kalau mesti nggak sih terbuka? Kalau dulu gue pernah jatuh, gue pernah ngelakuin hal-hal yang nggak baik, apakah gue harus terbuka sama pasangan gue? Dan kalaupun perlu terbuka, kapan gitu? Karena dia kita sering dengar cerita udah pacaran, terus dia terbuka malah putus. Atau bahkan lebih parah, ini yang sering terjadi, sudah BPN, udah mau menikah, 3 bulan mau menikah, dia terbuka. Contoh, dulu pernah ML, having sex sama orang lain, ceweknya nggak bisa terima, atau cowoknya nggak bisa terima, akhirnya putus. Padahal udah siapin pernikahan semua, udah bayar semua, DP-DP-nya udah lunas gitu. Jadi kalau gitu riskan banget ya keterbukaannya. Nah, bagaimana nih Kak, kalau gitu apa kita perlu terbuka? Kalau perlu terbuka, apakah dari sebelum pacaran udah mesti dibuka masa lalu kita sedalam itu? Atau pas lagi pacaran gitu? Risknya seperti apa dan seberapa harus? Kita mau dengar dari Kak Sunan ya, kita telepon dia sama-sama. Halo, selamat siang Kak Sunan. Selamat siang Jo. Iya Kak, thank you banget nih buat waktunya. Iya, jadi gini Kak, salah satu pertanyaannya aku mau tanya Kakak adalah, kita kan sering ajaran anak-anak tuh terbuka gitu ya. Maksudnya sama pasangan juga mesti terbuka. Jangan sampai, kalau bahasanya kan jangan sampai beli kucing dalam karung gitu. Tahu-tahu kaget malah putus gitu. Atau jadi nggak jadi apa adanya, ada trust issue dan lain-lain. Nah pertanyaannya gini Kak, kenapa sih kita mesti terbuka gitu? Terus kalaupun terbuka ya, kenapa kita mesti terbuka? Dan kalaupun terbuka, kapan mesti terbukanya? Karena sepertinya ini banyak anak-anak yang mendengar-dengar cerita atau mungkin mengalami juga gitu. Waktu mereka terbuka, malah putus, malah nggak diterima, malah berantakan hubungannya. Gitu. Jadi sebenarnya terbuka itu baik atau tidak gitu buat pasangan itu gitu. Nah gimana nih Kak? Aku mau minta pendapat Kakak soal hal ini. Pada dasarnya pernikahan Kristen itu salah satu prinsipnya itu saling mengasihi tanpa syarat ya. Nah kalau mengasihi tanpa syarat itu jadi termasuk mengasihi dan menerima apa adanya. Kalau kita mengasihi pasangan kita apa adanya, nah kita juga mau apa adanya. Ya, kita pasti mau dia mengasihi kita, dia tahu kita seperti apa sejelas-jelasnya. Nah itu sebelum janji pernikahan.
Jadi penting sekali buat kita terbuka apa adanya dengan pasangan kita itu yang jelas waktunya sebelum pernikahan. Sebelum pernikahan ya Kak ya? Sebelum pernikahannya kapan? Nah itu yang lebih susah kan ya. Oke. Kalau pendekatan atau mulai serius atau masuk masa pertunangan gitu kan ya. Nah ini memang kurang enak ya. Maksudnya kalau kita mau terbuka memang banyak resiko. Jadi resikonya termasuk kita mesti siap ditolak. Ya mesti siap ditolak. Gitu ya mau gimana gitu. Termasuk ya siap putus gitu ya. Tapi itu jauh lebih baik dibanding nanti kita tidak terbuka lalu kemudian di dalam pernikahan baru kita ntar kaget-kaget ya. Jadi biasanya gini, kalau di awal hubungan itu kita mesti belajar mulai dari terbuka dulu ya. Mulai terbuka dari hal-hal yang luar ya, apa yang kita suka, kita tidak suka, hobi, dulu sekolah di mana, kerja di mana, informasi-informasi luar lah, standar kan gitu ya. Kita mesti mulai terbuka dari sisi itu. Itu jangan pakai topeng ya. Termasuk, jadi kita termasuk ini ya kayak termasuk kalau misalkan nggak suka sama sikap dia yang seperti apa gitu juga mesti dibuka kan. Jadi nggak cuma iya doang, buta cinta doang, tapi semua gitu ya. Tapi memang kan itu dari berteman, bersahabat itu biasanya udah mulai kejadian tuh ya kan. Nah udah mulai pendekatan, udah mulai berani apa adanya juga kalau nggak suka. Tapi nggak suka bukan berarti ungkapkannya dengan kasar ya. Tetap kita mesti jaga. Oke. Prinsipnya tuh jangan pakai topeng dari awal. Jangan pakai topeng, wow. Tetapi buka juga kita mesti sesuaikan dengan kenyamanan kita seberapa bisa terbuka, bertahap. Dengan berjalannya waktu gitu ya, kita pasti akan mulai bisa terbuka lebih dalam ya. Nah sampai mungkin satu saat kita ada hal-hal yang benar-benar sensitif yang kita nggak berani buka ke siapapun, tapi kita mesti terbuka gitu loh. Nah itu baiknya sih kita doain sih ya. Betul-betul siapin diri. Aku tahu juga ada satu kejadian orang ini terbuka terhadap sesuatu yang sensitif dalam hidupnya. Jadi dia doa dulu. Aduh Tuhan, gimana saya mesti menyampaikannya kapan? Menyampaikannya gimana? Berdoa juga supaya pasangannya bisa terima gitu. Akhirnya dia terbuka. Nah, ketika terbuka begitu, nah ini mesti tetap hati-hati nih ya. Mesti bagusnya sih udah di BPN segala gitu ya, karena bisa dimediasiin kalau ada apa-apa Kak ya. Betul. Kalau sampai putus ada yang mediasi kan atau gimana, kalaupun diterima, nah itu hati-hati. Kenapa? Suasananya bisa romantis banget tuh, hati-hati. Bisa mengarah pada hal yang lain ya kayak kalau nggak jaga. Ya itulah, itu hati berbunga-bunga gitu ya. Terus yang menerima juga, aduh rasanya pengen peluk dia. Nah itu wajar, tetapi bahaya gitu loh. Nah itu tetap mesti hati-hati. Nah jadi bertahap seperti itulah kira-kira ininya. Berarti maksud kakak ini yang isu sensitif ini contoh misalkan seperti hal dia pernah dilecehkan, betul, dia mungkin pernah diperkosa gitu ya Kak, atau pernah melakukan seks di luar nikah, itu harus tetap dibuka ya? Iya. Wow. Nah itu kejadiannya waktu itu ada yang kejadian seperti itu. Dia terbuka. Dulu dia di waktu kecil dilecehkan sama orang, dia nggak tahu siapa gitu ya. Dia terbuka, orangnya bisa terima gitu ya. Termasuk ini kalau dia punya pengalaman sama mantannya udah sejauh apa, itu harus dibuka berarti ya Kak ya? Iya, mesti terbuka. Lebih baik kita apa adanya sehingga pada dari waktu pernikahan nanti betul-betul kita udah siap. Ya, gitu. Jadi kesatuannya benar-benar bersatu ya kayak dua jadi satu ya. Gitu ya. Apa adanya, apa boleh buat gitu. Kita kan juga sama-sama tidak sempurna lah, gitu ya. Justru keterbukaannya tuh aku melihat jadi ruang ini ya, kayak membuka ruang penerima, ruang kegagalan jadi makin broken gitu loh, vulnerable gitu hatinya. Jadi nggak sombong, tidak meninggikan diri, tapi malah jadi bisa menerima apa adanya ya Kak ya. Nah itu justru ruang kesatuan. Wow, ya. Itu ruang kesatuan banget, dan ketika itu dilakukan sebelum menikah itu tetap mesti hati-hati karena itu sangat intim gitu. Ya, benar. Aku ingat kan dulu aku ikut campnya BPN yang sebelum menikah di Heart to Heart Gathering itu. Satu prinsip yang sangat aku tuh amazed gitu. Dia bilang gini, keterbukaan itu membangun trust itu membangun komitmen. Nah, komitmen kan yang kita mau bangun dalam pernikahan juga gitu. Jadi mulai dari keterbukaan ya Kak ya.
Wah, luar biasa. Bagus banget itu. Jadi kayaknya kesannya simpel ya, terbuka, tapi kalau dilakukan dengan hati yang benar, dengan sikap hati yang benar, itu memulihkan dan malah menguatkan hubungan kita ya kayak sama pasangan ya. Iya, menguatkan hubungan. Kan kalau kita nggak terbuka, justru kita berasa bahwa kita agak membohongi pasangan kita, hati nurani kita nggak tenang, gitu kan? Kita nipu hati pasangan. kita nggak benar. Benar-benar. Tapi ketika kita terbuka, lalu kita merasa lega. Ya, Satu ya. yang terbuka lega. Lalu ketika diterima gitu ya, asumsinya diterima nih. Ya, kalau diterima kita jadi berasa iya, dia bisa terima gua apa adanya. Nah itu dalam gitu ya, dalam. Tapi aku mau ini deh Kak, menarik karena walaupun diterima nih Kak, terus baik-baikan, itu nggak menutup pintu bahwa di depannya akan dipakai sama pasangan kita buat tembak kita kan. Kalau lagi konflik dia bisa angkat lagi isunya, dulu kamu juga pernah begini gitu ya kan. Kalau nggak dewasa pasangannya, kalau lagi emosional bisa dipakai, dan kita mesti siap gitu. Menurut tadi aku dengar kalimat kakak bagus, kakak bilang keterbukaan mesti siap ditolak gitu, ada konsekuensinya. Berarti ya mesti siap ke depan kalau sampai ada terjadi hal yang tidak menyenangkan pun ya yang penting kita nggak pakai topeng gitu ya Kak ya. Iya. Wow. Memang bagusnya ketika kalau konfliknya terjadi sebelum pernikahan pun jadi ya udah diberesin semua. Jadi kamu mau terima aku apa kagak? Jelas-jelasan aja nih gitu ya. Kalau mau terima jangan kita ungkit. fair-fairan. Kalau mau terima ya terima, jangan ungkit-ungkit masa lalu gitu. Oke Kak, kalau gitu kalau aku simpulkan ada beberapa hal yang penting prinsipnya. Pertama, hubungan ini kan arahnya pernikahan Kristen adalah saling mengasihi tanpa syarat, itu dasarnya. Ya. Artinya mesti penuh penerimaan akan ruang gagal, bahkan masa lalunya, masa sekarang dan masa depannya. Kita mesti siap belajar mengampuni, menerima, itu ya kayak pertama. Ya. Kedua, keterbukaan itu bukan menghancurkan, tapi justru menyembuhkan kita. Walaupun pasangan kita nggak terima pun kita disembuhkan gitu ya Kak ya. Kita nggak membohongi siapapun, kita nggak membohongi diri sendiri. Iya. Dan Yakobus 5:16 juga bilang kan waktu kita terbuka Tuhan sembuhin kita ya Kak ya. Iya, justru itu anugerah Tuhan turun lah. Yes, wow. Keterbukaan itu membuat kita bisa melihat anugerah Tuhan nyata ya kan, nyembuhin kita. Iya, betul. It's very good principles. Jadi berarti pernikahan saling mengasihi, keterbukaan itu menyembuhkan kita, dan ketiga lakukannya mesti bertahap. Doakan biar tepat, tapi sebelum janji pernikahan, biar nggak bohongin janji ya Kak ya. Iya. Wow, bagus banget Kak. Thank you banget loh Kak Sudan udah sharing sama kita hari ini. Ya, sama-sama. Aku percaya ini memberkati banyak anak-anak kita. Jadi yang masih takut-takut buat terbuka, ya wajar ya Kak ya, karena terbuka ada konsekuensi ditolak. Wajar, sangat wajar. Thank you banget Kak Sudan buat waktunya. Ya, sama-sama. God bless ya. God bless you Kak. Apakah seks di luar nikah itu diperbolehkan? Terus kalau kita seks di luar nikah itu memang efeknya apa sih gitu? Emang itu dosa? Kalau dosa itu seperti apa? Terus akibatnya apa kalau kita lakukan seks sebelum menikah? Kan kita yakin nikah sama dia misalkan, ya kan?